bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026, di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro. Karena apa? Nilai tukar rupiah yang saat ini itu memberikan tekanan yang berat kepada impor. Transmisi pembelian impor ini akan dikhawatirkan mempengaruhi inflasi kita. Dan itu yang merasakan tidak hanya pemerintah yang melakukan impor terhadap BBM, kemudian LPG, tapi juga kepada pihak swasta yang menggantungkan sebagian bahan baku produksi mereka kepada impor. Contohnya plastik. Plastik sekarang karena tekanan nilai tukar, maka para produsen plastik mencari alternatif bagaimana mencari bahan baku pengganti. Nah, ini tentunya disadari sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Tadi kan rapat terbuka, mereka menyampaikan bahwa yang menghadapi tekanan ini banyak negara. Nah, tinggal bagaimana strategi Bank Indonesia ke depan menjadikan aspirasi yang tadi berada di ruang rapat Komisi 11 itu untuk menjadi perhatian, sehingga melakukan upaya stabilisasi untuk mengembalikan nilai tukar rupiah itu kepada kesepakatan politik. Tadi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa kesepakatan politiknya yang di 16.500, dan kita minta tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi amat permintaan kita, supaya nilai tukar dibawa kepada angka stabilisasi di 16.500 seperti kesepakatan kita. Mas Hamid, tadi salah satu anggota Komisi 11 juga ada yang bilang meminta Pak Ferry untuk mundur. Nah, misalnya nanti di bulan Juli itu tidak mencapai angka kesepakatan, apakah Komisi 11 juga kapasitas permintaannya pribadi, saya tidak ingin memberikan komentar apapun atas sebuah usulan yang sifatnya pribadi. Karena ini bukan rapat pribadi, ini rapat yang menyangkut kebijakan-kebijakan negara. Tidak boleh kita menyambungkan urusan pribadi, keinginan pribadi pada tugas-tugas kenegaraan. Jadi ketika misalnya nanti di bulan Juli tidak sampai 16.500, nanti kita rapat lagi. Kan kita itu rapat sama Bank Indonesia itu hampir di setiap masa sidang. Kita nanti ini kan kinerja Bank Indonesia 2025. Nanti kita akan ada kinerja Bank Indonesia per triwulan, per semester, itu kan kita selalu ada. Dan teman-teman kan bisa melihat rapat itu dilakukan secara terbuka di Komisi 10. Kalau rekomendasi dari DPR sendiri gimana sih Pak? Kita tadi kan jelas kesimpulan rapatnya meminta melakukan upaya-upaya yang terukur. Kesimpulan rapatnya melakukan upaya-upaya operasi moneter yang terukur untuk melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah kepada nilai keekonomian. Nilai keekonomian. Dan itu adalah hal yang sangat fundamental untuk kita minta. Tadi Gubernur Bank Indonesia menyatakan nilai keekonomian berapa? Ya sesuai konsensus politiknya di 16.500. Konsensus politiknya itu adalah asumsi makro di APBN 2026. Bang, menurut tanggapan terkait pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa terkait dolar naik itu warga desa tidak menggunakan dolar, tanggapan dari Bapak selaku ketua komisi gimana Bang? Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta tenang. Karena apa?
fundamental ekonomi kita kuat. Tadi Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan, fundamental ekonomi kita kuat. Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Karena komposisi struktur ekonomi kita saat ini itu berbeda sekali dengan komposisi dan struktur ekonomi Indonesia menjelang tahun 98. Tapi apakah Dan upaya Bapak Presiden itu adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada Bank Indonesia jangan sampai rupiah terus melemah. Karena apa? Yang dimaksud oleh Bapak Presiden itu tidak ingin membenturkan juga masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Yang ingin dijaga oleh Bapak Presiden itu adalah jangan sampai masyarakat terjadi kepanikan. Karena masyarakat harus dijaga. Jangan sampai kemudian gejolak isu itu menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Adanya ketidakstabilan politik karena masyarakat sibuk membicarakan hal-hal yang sifatnya rumor-rumor seperti itu. Rupiah naik karena akan ada ini, akan ada itu, akan ada ini, akan ada itu. Nah, inilah tujuan dari Bapak Presiden, menenangkan rakyatnya. Presiden menenangkan rakyatnya itu hal yang sangat wajar. Presiden menyejukkan hati rakyatnya, itu adalah tugasnya Presiden. Beliau pemimpin kita. Tapi kalau ada kemudian responnya yang bilang begitu bahwa ini tidak memperhatikan masyarakat, kemudian karena dolar pasti akan berdampak juga, khususnya pupuk, kemudian Pak Presiden gandum. tahu bahwa dampak dolar itu dirasakan oleh semua masyarakat. Yang dimaksud Bapak Presiden itu orang desa tidak menggunakan dolar. Transaksi. Tapi itu adalah pesan yang tersirat. Tujuannya adalah menenangkan. Kalau kemudian ada pengamat membandingkan dengan BBM kita diimpor pakai dolar, ya semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi pesan itu adalah pesan seorang pemimpin kepada rakyatnya dalam rangka menenangkan, kemudian diadu dengan argumentasi teknis, ya nggak nyambung loh. Nggak ketemu. Orang tujuannya mau menenangkan untuk menjaga stabilitas, ketenangan psikologis masyarakat. Jangan sampai di warung kopi ngomongin dolar, di warung Indomie ngomong dolar, terus di mana-mana ngomong dolar. Terus apakah mereka benar saat beli Indomie, beli kopi pakai dolar? Enggak kan? Gitu. Ada dampaknya kepada mereka? Iya. Itu. Tapi ingat bahwa tujuan Bapak Presiden itu menenangkan masyarakat.